Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi, tahun 2024 akan tiba. Beberapa waktu belakangan ini, umat Islam sedang ramai membahas isu yang berkaitan dengan tahun 2024. Salah satu di antaranya adalah isu tentang berkumpulnya ulama seluruh dunia, yang kabarnya para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024. Ada apa dengan tahun 2024? Mengapa ulama seluruh dunia berkumpul menanti kedatangannya? Simak video ini hingga akhir. Tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam. Pasalnya, menurut isu yang beredar, para ulama seluruh dunia kini tengah menanti kemunculan seorang mujadid atau pembaharu agama. Menurut kabar dari Rasulullah SAW, mujadid akan diutus kepada umat sekali dalam 100 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus atau menghadirkan bagi umat ini, umat Islam, orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, Tabrani. Dijelaskan oleh para ulama tafsir dan hadis, mujadid adalah seseorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Pembaharuan yang dimaksud di sini diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan ajaran Islam yang otentik atau upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya dari apa yang telah banyak diselewengkan atau disalahi oleh umat Islam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara itu, menurut Profesor Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, menjelaskan jika tugas menjadi sebagai pembaharu dibutuhkan, mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Oleh sebab itu, kehadiran mujadid akan berperan untuk mengaktualisasikan ulang ajaran tersebut. Adapun yang dimaksud mengaktualisasikan ulang dalam pengertian ini adalah menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi solusi dan memberi interpretasi baru, tanpa menciptakan ajaran baru. Perhitungan akhir 100 tahun dalam hadis ini sendiri, menurut penjelasan sebagian ulama, yaitu dimulai dari waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun mengenai jumlah mujadid yang diutus, di sini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan jika hanya ada satu orang dalam satu abad. Namun, ulama ternama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Zahabi, Ibnu Katsir An-Nawawi, dan Ibnu Athir Al-Jazari menyatakan jika mujadid bisa lebih dari satu orang dalam satu abad. Para ulama yang namanya disebutkan ini menafsirkan kata atau lafaz man dalam hadis Nabi tersebut sebagai kata yang bersifat umum, yang bisa jadi mencakup perseorangan atau kelompok. Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih inklusif menyatakan jika mujadid bisa saja mencakup berbagai bidang seperti fikih, tafsir, hadis dan akhlak, bahkan bisa pula bidang peperangan, pendidikan, pemikiran, dan jihad. Profesor Quraish Shihab sendiri selaku ulama tafsir kontemporer menyatakan jika tak mudah untuk menetapkan siapa mujadid kepada setiap abad, sebab selain ada kemungkinan jumlahnya tak hanya satu orang dalam satu abad, versi nama-nama mujadid dari tiap abad pun berbeda-beda. Ibnu Katsir dalam kitab Dalail An-Nubuwah menyebutkan jika mujadid pada abad pertama Hijriyah mencakup 14 nama tokoh. Lain lagi versi dari Imam As-Suyuti dalam potongan syair gubahannya. Begitu juga dengan Nawab Siddiq Hasan Khan, versinya dalam kitab yang berjudul Hujjaj Al-Kiramah. Dari berbagai pendapat tersebut, ada satu hal yang pasti, adalah mereka yang diutus sebagai mujadid tentu bukanlah orang sembarangan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Sebab menurut Ibnu Ziyad dalam kitabnya Ghayat Al-Kish Al-Murad min Fatwa, untuk bisa dikategorikan sebagai mujadid,
orang tersebut harus memenuhi beberapa syarat khusus, sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama, di antaranya yaitu melampaui 100 tahun berlangsungnya dan menguasai seluruh cabang ilmu. Lantas, muncul pertanyaan tentang mengapa para ulama seluruh dunia menanti mujadid di tahun 2024, jika ternyata perhitungan akhir 100 tahun dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah alias 1 tahun hijriah. Bukankah syarat yang mesti dipenuhi harus melampaui 100 tahun? Sebagaimana pendapat Ibnu Ziyad, dan bukankah tahun 2024 itu bertepatan dengan 1445 hingga 1446 Hijriah, yang itu berarti masih jauh dari kata akhir 100 tahun dari abad ke-15 Hijriah. Ternyata di sini ada ulama yang menghubungkan 100 tahun dimulai dari keruntuhan kekhalifahan Islam yang terakhir. Sebagaimana kita ketahui, kekhalifahan Islam yang terakhir dalam sistem kepemimpinan adalah kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan ini runtuh pada tahun 1924, sejak berdiri pada tahun 1517 Masehi. Salah satu ulama yang memprediksi demikian adalah wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Wawidah. Sebagaimana diberitakan selama di penjara di Israel, Syekh Abu Bakar mencoba melakukan riset mendalam terkait hal ini. Dalam pijakan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlussunnah, akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan jika insya Allah pada tahun 2024 mendatang akan terjadi Syaifatul Islamiyah. Dari hasil risetnya tersebut, Syekh Abu Bakar bahkan berani berasumsi kalau Indonesia bisa saja menjadi negeri pemantik kebangkitan Islam global. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarya, Yogyakarta. Saat beliau berkesempatan berkunjung ke Indonesia setelah bebas dari penjara Israel, Syekh Abu Bakar menuturkan jika sesungguhnya Allah SWT memilih untuk menjalankan agamanya ini kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya, digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Lalu dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Pada waktu awal, Allah SWT telah memilih bangsa Arab mulai dari kepemimpinan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Umayyah. Dan hasilnya agama ini jaya. Tetapi ketika para penguasa daulah itu beserta para penggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah itu dari mereka. Pada masa berikutnya, Allah telah memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong daulah Abbasiyah, penyangga utama daulah ini. Mulai dari Perdana Menteri Keluarga, Al-Baramika, sampai Panglima adalah dari kalangan orang Persia. Banyak ulama dan cendekiawan daulah ini Allah hadirkan dari kalangan orang Persia. Namun ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah juga mengambil amanah itu dari mereka. Kemudian Allah memberikannya kepada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu kepada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir. Di antaranya mereka adalah orang-orang Mamluk. Akan tetapi, ketika orang-orang Mamluk ini juga berpaling, Allah memindahkan amanah itu kepada bangsa Turki, Utsman bin Ertuğrul dan keturunannya, dan terkhusus Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika daulah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah kembali mencabut amanah itu. Dan sepertinya hingga hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain untuk memimpin kejayaan Islam. Dengan matanya yang buta karena siksaan penjara Israel, Syekh Abu Bakar mengarahkan wajahnya kepada majelis yang hadir sambil tersenyum dan berkata, "Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalian adalah yang belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin kejayaan agama ini. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, jika pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka." Dulu, para ulama mengira jika yang dimaksud arah timur adalah Khurasan, dan daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan daulah Umayyah. Namun, kini kita tahu jika dunia Islam telah membentang dari Maroko sampai Merauke. Syekh Abu Bakar pun berharap jika yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tersebut adalah bangsa Muslim Indonesia, beliau juga berpesan agar kaum muslimin tanah air bisa memenuhi syarat-syarat tersebut agar layak ditunjuk oleh Allah memimpin peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.